Sebuah video mobil pemadam kebakaran yang bakal menuju sebuah perkampungan harus melambatkan laju kendaraannya lantaran persis tak jauh dari lokasi kebakaran ada sebuah tenda pernikahan yang memakan jalan. Tak ayal, mobil pemadam pun akhirnya mencoba perlahan-lahan untuk bisa menerobos jalan sempit yang terhalang tenda itu untuk bisa melaju ke lokasi kebakaran. Ada dua tim damkar yang turun memberikan aba-aba agar mobil tersebut bisa masuk dan langsung menuju lokasi kebakaran. Terlihat jelas kepulan asap dari kejauhan sudah membumbung tinggi. Menurut aku kocak banget ya, tapi harusnya nih buat yang bikin acara mau hajatan kayak apa, sebaiknya jangan di jalan karena itu mengganggu banget. Karena kan banyak orang yang mau lalu lalang ya, apalagi ada yang penting urgent kayak begini nih, damkar lewat sampai telat terus disambitin. Kasian kan jadinya si mamangnya kan. Untung nggak stres. Aduh, aku sih nggak habis pikir ya. Bisa-bisanya bikin hajatan, terus jalanan umum dipakai gitu loh. Itu sebenarnya gua pernah ngalamin. Gua mau jalan, gua mau pergi ke suatu tempat dan ada hajatan, alhasil gua harus football. Nah sekarang di sini kejadian yang mau lewat itu pemadam kebakaran. Gimana woi pemikiran kalian? Kalau mau ada hajatan gak usah pakai lahan jalanan umum gitu. Dewasa ini semakin sekarang kita harus lebih mengedepankan kepentingan umum. Jangan sampai kita menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Dan ini mengganggu banget karena damkar ini harus buru-buru untuk ke lokasi memadamkan kebakaran, karena di sebuah lokasi terjadi kebakaran dan damkar harus lewat jalanan yang ditutup oleh hajatan ini. Kan agak sedikit gimana ya, kita ngelihatnya kayaknya iya cepetan, kayak kesel juga gitu kan. Jika dilihat dari narasi, jika tim damkar mampu mengatasi kebakaran yang terjadi di salah satu rumah yang ada di kampung tersebut, meski sebelumnya harus bersusah payah untuk masuk ke area kebakaran, lantaran terhalang dengan tenda hajatan. Tak ayal, video itu pun akhirnya viral dan mendapat ragam komentar dari warganet. Harus ditempatkan di tempat yang benar gitu loh. Mau hajatan, mau acara apa gitu harus ditempatkan di tempat yang benar, jangan pakai jalan umum karena menghambat buat pengguna jalan yang lainnya. Karena aku pernah ngalamin kemarin mau ke lokasi syuting, pinggir jalan itu dipakai buat acara nikahan. Itu macetnya bukan main dan itu sangat mengganggu banget. Saya sih kesel banget ya, karena apa ya? Seharusnya ya kalau ada jalan yang mau tutup, seenggaknya tuh kasih pemberitahuan atau beberapa jarak kilometer tuh ada pemberitahuan bahwa jalan ini dipakai, atau kalau ada hajatan minimal ada jalur kuningnya biar orang tahu jalan mana nih yang harus kita lewatin supaya tidak terhambat atau terganggu. Petugas pemadam kebakaran memang selalu menjadi sasaran amukan massa ketika mereka dianggap telah datang ke lokasi kebakaran. Bahkan di beberapa tempat mobil mereka rusak akibat amukan massa yang tampak kesal. Massa tampak begitu beringas melempari mobil damkar dengan batu hingga ember. Namun siapa yang menyangka jika keterlambatan tim damkar itu bukan karena faktor kesengajaan. Tentu saja mereka juga berharap bisa sampai tujuan dengan cepat dan mampu menjinakkan si jago merah. Namun kondisi jalan hingga banyaknya gangguan di jalan hingga gang lokasi yang terlampau sempit hingga ada tenda hajatan di jalan membuat langkah mereka tersendat untuk bisa menuju tempat kebakaran.
saya pribadi nih ya nggak setuju banget tuh ngelihat warga yang main hakim sendiri. Seharusnya warga tuh ngerti pekerjaan supir damkar itu nggak semua orang bisa, dengan membawa mobil besar dengan kecepatan tinggi itu sebenarnya membahayakan. Nggak semua orang berani. Seharusnya warga tuh nggak main hakim sendiri. Seharusnya kan bisa diobrolin dengan baik-baik. Kan kasihan juga supir damkar udah berusaha, udah berjuang ingin membantu niatnya, tapi malah diperlakukan yang nggak enak. Suatu perbuatan yang tidak patut dicontoh ya, karena setahu saya petugas damkar itu sangat cepat tanggap dan sigap bila ada pemberitahuan tentang kebakaran di suatu tempat gitu loh. Dan terbukti memang ada suatu halangan di jalan hingga membuat mereka agak sedikit terlambat, yaitu adanya masyarakat yang menggunakan setengah jalanan untuk hajatan. Di tempat terpisah, salah satu anak pang diduga mengambil deodoran di sebuah minimarket di Pulau Dewata, Bali. Untuk membuktikan jika ia mencuri, para warga dan juga pegawai minimarket itu mengumpulkan beberapa orang anak pang di pelataran minimarket untuk dimintai keterangan. Bahkan salah satu warga tampak begitu kesal dengan salah satu anak pang hingga ia hampir saja melayangkan bogem mentahnya. Namun amarah warga itu berhasil diredam hingga ia tak jadi melakukan tindakan main hakim sendiri. Ya ini juga sama, tapi barangnya belum ada. Belum semua itu barangnya. Tapi walau bagaimanapun semoga ada jadi solusi ya, gimana orang supaya nggak mencuri gitu. Mudah-mudahan bisa ada hukum sosial yang membuat orang bahwa mencuri itu memang nggak bagus. Apalagi itu terjadi sama anak pang, nanti tambah lagi stigmanya negatif terus ya. Entah bagaimana kejadian sesungguhnya hingga ia diduga mengambil deodoran di minimarket tersebut. Namun ketika diperiksa isi tas dan kantongnya, tak ada satupun barang yang dianggap dicuri oleh petugas minimarket tersebut. Kejadian ini pun viral dan langsung mendapat tanggapan dari warganet. Bahkan banyak warganet menyebut jika tak perlu memperlakukan mereka dengan seperti itu, meski mereka salah. Nggak semua di kantongnya nggak? Apanya nggak ada? Oh, kesan itu. Apa ini? Kesan. Buka. Kalau itu dia mencuri deodoran mungkin dia karena ingin kebutuhan dia gitu. Mudah-mudahan ada orang baik yang bisa ngasih dia deodoran, kemudian juga ada yang ngasih seperti nasihat ya.